30.0198 saya membawakan video ini untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Dan dosen pengampunya yaitu Bu Kimi. Hai Bu Kimi. Saya akan membawakan materi mengenai kontrak budaya dan akulturasi dan budaya kreatif dan berpikir dialektis. Apa sih kontrak budaya itu sendiri? Yuk teman-teman, kita belajar sama-sama ya. Kontrak budaya adalah budaya yang saling mempengaruhi dan mempengaruhi. Biasanya budaya yang satu lebih cenderung mempengaruhi dan lebih kuat dominannya timbang budaya yang lainnya. Jadi kontrak budaya, ayo apa? Yuk kita lanjut lagi. Kontrak budaya berisi mengenai ras, agama, suku, etnis, perdagangan, politik, dan sebagainya. Jadi udah tahu kan kalian kontrak budaya itu apa? Yuk kita lanjut lagi ke akulturasi budaya. Apa sih itu akulturasi budaya? Akulturasi itu fenomena yang terjadi ketika kelompok-kelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat kontak langsung. Ya kayak kita tetangga gitu. Terus akulturasi itu biasanya berisi apa ya? Ada yang tahu nggak? Yuk kita cari tahu. Jadi akulturasi itu berisi mengenai konflik, kultur shock. Bisa yang habis pindah dari Jawa ke kota lain pasti kultur shock banget ya. Terus teknologi, bahasa dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita lanjut ke macam-macam akulturasi ya. Yang pertama itu ada akulturasi ras individu, merupakan jati diri, nilai, sikap. Yang kedua, akulturasi individu, seseorang yang pergi studi ke luar negeri, terus perjumpaan dengan berbagai perbedaan, iklim, bahasa. Biasanya juga kan ada yang bekerja gitu. Terus yang ketiga, yaitu ada akulturasi ras kelompok. Apa ya ras kelompok itu? Ras kelompok itu perubahan struktur sosial, landasan ekonomi dan sistem politik sih biasanya. Terus yang terakhir ada apa ya? Deg-degan nih. Yang terakhir ada akulturasi kelompok, seseorang yang negara dan budayanya pernah dijajah gitu, kayak Indonesia kan pernah dijajah. Makanya budaya kita banyak banget. Terus tidak ada pilihan untuk tidak masuk dalam budaya kontak budaya itu sendiri karena budaya dominan ya. Jadi teman-teman di sini saya akan ngasih kalian satu contoh mengenai akulturasi budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di kota Semarang loh. Apa ya? Yaitu Warangendok. Siapa sih yang tahu Warangendok? Kalau kalian tahu Jugderan pasti tahu dong Warangendok. Warangendok sendiri itu Warangendok itu akulturasi budaya antara Arab, Jawa, Cina. Menurut mitologi Warangendok itu disimbolkan sebagai kerukunan, toleransi dalam bermasyarakat. Dari beberapa etnis disimbolkan dengan kepala naga. Tahu dong kepala naga dari etnis apa? Ya Cina. Terus ada badan atau bagian tubuh dari burung, itu dari Arab. Terus kaki kambing dari Jawa. Ingkang badhe lumampah hadirin yang berbahagia, menilik sejarah lahirnya kota Semarang, kita dapat diarahkan pada beberapa karya seperti yang ditulis Lim dan Amin Budiman, bahwa lahirnya kota Semarang bermula dari penamaan daerah suatu kota, dusun, kampung, sungai, dan gunung. Berdasarkan pada ciri khas daerah itu, keadaan alam dan pemandangan mencolok di sekitarnya,
Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwa, naskah KGB nomor 7, lahirnya kota Semarang, diawali pada tahun 1938 Saka atau tahun 1476 Masehi. akulturasi. Apa ya? Ya udah kita simak ya. Yang pertama ada integrasi. Integrasi itu kelompok yang mengadopsi norma-norma budaya asing sambil mempertahankan budaya asli mereka. Kayak apa coba? Ya tadi warak ngendok. Mereka tetap mempertahankan budaya mereka dan mengadopsi budaya lain seperti itu. Terus yang kedua ada marginalisasi, yaitu kelompok menolak budaya asal mereka dan juga menolak budaya asing. Jadi mereka tuh menolak dua-duanya, nggak mau menerima dan nggak mau ya seperti itu. Terus yang ketiga ada separasi, yaitu kelompok menolak budaya asing demi mempertahankan budaya asli mereka biar nggak ada campur tangan dari budaya asing. Terus yang terakhir ada asimilasi, sampai lupa saya, yaitu kelompok mengadopsi norma-norma budaya asing mengabaikan budaya asli mereka. Sayang ya, padahal budaya mereka tuh lebih oke. Kenapa mereka lebih menyukai budaya luar gitu? Kita lanjut ya. Oke, tadi kita kan udah membahas ya strategi. Kita sekarang ke dampak terjadinya akulturasi budaya. Yang pertama, perubahan cara pandang individu mengenai kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada terjadinya perubahan hubungan pada masyarakat kita. Terus yang ketiga ada wawasan dan pengetahuan masyarakat itu lebih terbuka. Jadi tuh kita nggak bisa mengadopsi di situ-situ aja. Terus yang keempat, terjadinya perubahan mentalitas dan keahlian masyarakat. Jadi adanya budaya luar kita menganut, kita juga mempertahankan, itu juga termasuk dari dampak loh. Yaudah, kita oke teman-teman, jadi karena tadi sudah membahas mengenai kontrak budaya dan akulturasi, sekarang kita membahas mengenai budaya, kreativitas, dan berpikir dialektis. Apa ya yang dimaksud dengan budaya itu? Apa ya? Udah, yuk sini kita simak baik-baik ya. Budaya merupakan blueprint yang menjadi kompas dalam perjalanan hidup manusia. Tahu gak sih perjalanan itu apa? Udah, kita lanjut ya. Dimana menjadi pedoman dalam tingkah laku. Tahu kan? Jadi perjalanannya itu sebagai pedoman mereka untuk kedepannya. Terus kebudayaan merupakan pola pikir dari pengertian dan makna yang terjadi secara menyeluruh dalam simbol dan ditransmisikan secara historis gitu. Jadi kayak perjalanan mereka dibuat cerita yang mereka jadikan pelajaran untuk kedepannya. Itu teman-teman.
Oke, karena tadi udah masuk ke penjelasan budaya, sekarang kita ke kreativitas. Apa sih kreativitas dan menjadi penting banget kreativitas itu? Ayo, udah duduk manis belum? Kalian ambil cemilannya. Kita hitung sampai 10 ya. 1, 2, sampai 10. Udah duduk belum? Oke, kita bahas aja ya langsung. Oke, dengan menjadi kreatif, seseorang akan menghasilkan ide unik atau menghasilkan gagasan original sehingga munculnya solusi baru yang mungkin belum terpikirkan oleh orang lain ya. Dan itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain gitu. Kemanfaatan dan dampaknya dapat untuk diri sendiri, kepala lingkungan, keluarga juga. Terus menurut Usran dan Will 2011 menunjukkan bahwa keterampilan dalam berbahasa itu juga menentukan. Dalam 2 bahasa aja kita sudah termasuk yang kreatif loh. Dan biasanya muncul pada keluarga latar belakang budaya yang berbeda. Jadi kalau kita yang satu nih Sunda, yang satu Jawa, itu udah memiliki kreativitas yang tinggi loh, karena 2 bahasa itu kadang nggak nyambung tapi mereka tetap bisa dalam itu. Makanya mereka bisa disebut dengan berpikir kreativitas secara individual, teman-teman. Oke, tadi kan kita udah bahas nih kreativitas. Sekarang kita lanjut ke berpikir dialektis. Apa sih dialektis itu, teman-teman? Dialektis adalah hubungan antara 2 konsep yang berlawanan gitu ya. Terus saling mendorong dan menarik satu sama lain, kayak tarik tambang ya. Terus berpikir secara dialektis membantu kita melihat kompleksitas dalam hubungan dan identitas, karena tidak memungkinkan terjadinya dikotomi. Dikotomi itu adalah cara berpikir dualistik yang menonjolkan pertentangan perubahan kemampuan untuk generasi yang ada di antara apa, teman-teman? Konsep. Habis ini kita bahas konsep deh. Konsep loh, bukan konser. Terus pendekatan dialektik berguna dalam mempelajari komunikasi antar budaya, karena kita keluar dari cara berpikir kita yang nyaman dan familiar gitu. Oke, berpikir dialektis itu ada beberapa loh. Salah satunya dialektik personal kontekstual, yaitu dialektika kontekstual pribadi menyoroti hubungan antara pola dan preferensi pribadi kita untuk komunikasi dan bagaimana berbagai konteks mempengaruhi kepribadian kita ini. Misal nih, saya suka banget nih bicara sama dosen tuh santai gitu, tanpa mengurangi kesopanan saya sama dosen-dosen yang ada di kampus ya. Terus teman saya bicara sama dosen tuh agak kaku ya, tegang gitu. Nah, itu juga mempengaruhi sih. Terus secara terus menerus saling berhubungan gitu, mereka teman-teman mulai santai juga berbicara sama dosen. Terus ada juga dialektik statis dinamis. Statis dinamis itu apa sih? Yuk kita bahas. Menunjukkan bahwa budaya dan komunikasi berubah dari waktu ke waktu, namun sering tampak dan dialami sebagai sesuatu yang stabil gitu. Kayak kita nih, biasanya kita kan dulu pakai surat, sekarang pakai WA. Deh, itu teman-teman, sekian dari vlog saya mengenai mempelajari mata kuliah psikologi lintas budaya. Sampai bertemu lagi di karya-karya saya dan di tugas selanjutnya.